Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 31 Oktober 2023 yang saya ambil dalam firman Tuhan 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dengan dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dengan dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Sebut Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel, untuk ditanyakan firman-Nya. Maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati. Maka matilah raja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan saya bangga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini sebagai petunjuk ya, di 2 Raja-Raja 1 ayat yang 15 hingga 17 ya. Cerita mengenai Nabi Elia ya, sebagai nabi yang besar ya, untuk memberitahukan kepada raja yang sedang meminta petunjuk kepada di luar dari Allah Israel ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi seolah-olah tidak ada Allah di Israel, ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi di tempat tidurmu, jadi mati ya. Jadi kita hidup harus minta petunjuk pada Tuhan ya, jangan sama yang lain ya. Contohnya raja ini mati sia-sia ya. Mati sia-sia di ayat yang ke-17, 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-17. Maka matilah raja dengan sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia ya. Jadi Nabi Elia mengatakan, kamu akan mati di tempat tidur. Matilah dia atas perintah Allah. Jadi kalau hidup kita harus sungguh-sungguh ya, dekat dengan suara Tuhan, berkarib dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan ya, supaya kita hidup di memerdekakan ya. Jadi cerita ini ya sungguh luar biasa ya, sebagai petunjuk bagi kita semua ya, Bapak saudara-saudara ya. Jadi minta petunjuk kepada Tuhan, jangan minta petunjuk kepada Baal Sebut atau minta petunjuk kepada roh-roh jahat ya, roh-roh berhala, roh setan. Itu petunjuk yang sia-sia ya. Minta petunjuk kepada Tuhan Allah Israel ya. Minta petunjuk kepada Tuhan Yesus ya. Jadi firman-Nya sungguh luar biasa ini ya. Ini perikopnya sudah jelas, Nabi Elia memberitahukan kematian Ahazia. Jadi matilah Ahazia ini ya, karena Ahazia tidak mau mendengarkan suara Tuhan, mati di tempat tidur karena melawan ya. Dia pikir nafasnya dia yang buat itu. Akhirnya Tuhan perintahkan Nabi Elia, kasih tahu itu raja itu, engkau tidak akan bangun dari tempat tidurmu, engkau akan mati di tempat tidurmu ya. Dengan pemberitahuan Nabi Elia, mati sudah itu si raja itu ya. Jadi kita hidup di tengah-tengah dunia ini ya, Bapak Ibu saudara-saudara, di zaman akhir ya, di zaman wahyu ya, kita harus ya sadar diri ya, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak akan lama lagi, Bapak saudara ya.
Jadi kita harus sadar diri di firman Tuhan ini, ya, supaya kita tidak sia-sia hidup di dunia ini, ya. Wahai 1 ayat 8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ini. Jadi Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan Omega. Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Ya. Jadi kita harus mengerti, ya, firman Tuhan. Ya. Hari ini saya sudah hari yang kelima saya baca Alkitab, Bapak Saudara. Ini sudah hari yang kelima. Ya. Jadi saya bacanya dari, ya, hari kelima, hari Selasa tanggal 31 Oktober. Saya bacanya dari 1:30, ya. Rencananya selesai 6:30 malam, Bapak Saudara. Ini di tangan saya. Tuh. Tuh. Ya. Ya. Sudah baca hari yang kelima. Di puji Tuhan saya sudah sampai di Gua Raja-Raja ini. Tergeraklah hati saya untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan memberkati. Ya. Kalau orang dengar firman Tuhan, ya, diberkatilah hidupnya. Yang tidak dapat kerja dapat kerja, yang belum dapat kerja dapat kerja. Ya, yang tidak sehat menjadi sehat, yang sakit disembuhkan. Ya, dengan firman. Tetapi kalau firman Tuhan masih tertutup oleh manusia, tidak bisa diberkatilah dia. Ya, karena di luar firman Tuhan, di luar aku, siapapun orangnya tidak bisa buat apa-apa, saudara-saudara. Ya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Di luar aku, siapapun orangnya tidak bisa buat apa-apa. Jadi kalau firman Tuhan, ya, dibuka, didengar, disampaikan, pasti diberkati. Diberkati dalam segala hal, ya. Yang bodoh jadi pintar, hidup di dalam terang. Ya. Tetapi kalau firman Tuhan tertutup, apalagi orangnya hatinya tidak mau dengarkan firman Tuhan, ya sudah, risikonya, ya, tidak bisa selamat hidupnya. Walaupun dia ada uang, dia kerja, ada nafas, tetapi roh setan tetap menang. Ya, kita anak Tuhan, ya, tentu kita bergaul dengan Roh Kudus. Ya. Ada kuasa Roh Kudus. Itu yang paling penting. Ya. Andalkan Tuhan di dimanapun kita berada. Ya, Bapak Saudara-saudara. Ya. Jadi firman Tuhan pada hari ini, ya, mengingatkan kita semua supaya kita selamat. Ya. Saya ingin menutup firman Tuhan di Yesaya 61 ayat yang pertama. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ini ayat penutupnya, Bapak Saudara. Ya. Jadi Roh Tuhan ada padaku. Ya. Mengurapi aku, mengutus aku, memberitakan firman Tuhan. Selagi saya masih sehat, diberi kekuatan kepada Tuhan, tentu kabar firman Tuhan
Rohku menyala-nyala untuk melayani Tuhan dimanapun saya berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.